Masih dalam suasana peringatan hari jadi ke-73 Divisi Humas Polri, keluarga besar Div Humas Polri kedatangan seorang tamu istimewa. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal yang notabene juga adalah Kadif Humas Polri periode tahun 2018 hingga 2020 melaksanakan anjang sana dan reuni ke Divisi Humas Polri, tempat di mana dulu Irjen Pol Muhammad Iqbal bertugas. Kedatangan Kapolda Riau tersebut juga dalam rangka memenuhi undangan wawancara dengan program podcast presisi Polri TV. Dalam kunjungannya tersebut, Irjen Pol Muhammad Iqbal sempat berkeliling ke beberapa ruangan di gedung Div Humas Polri dan juga ruang redaksi Polri TV. Kadif Humas periode 2018 hingga 2020 tersebut berinteraksi dengan para personel di beberapa satuan kerja di Div Humas Polri dan menyatakan kekagumannya atas perkembangan pesat yang terjadi di Divisi Humas Polri. Kalau mau bantu Polri, tolong bantu Humas, sepakat. Singkat cerita, semua direksi sepakat kita bantu Humas lewat program sosial corporate social responsibility CSR mereka. Alhamdulillah kita dibantu untuk membangun. Saya lapor Pak Kapolri kala itu, Pak Jenderal Tito Karnavian yang saat ini menjabat Mendagri. Beliau setuju. Ya, singkat cerita terbangun lah. Sementara dalam wawancara dengan program podcast presisi, Kapolda Riau lulusan Akpol 1991 tersebut mengungkapkan sebagai penginisiasi lahirnya cikal bakal berdirinya Polri TV saat menjadi Kadif Humas Polri sangat bangga dan berterima kasih atas apa yang dilakukan para penerusnya di Div Humas Polri. Polri TV, waktu itu saya juga kepengen, kok kita nggak ada polisi, nggak ada TV sih? Padahal semua TV minta kita konten yang menarik di semua TV itu adalah tentang polisi. Betul. Ya, tugas-tugas polisi. Kenapa kita tidak? Ya, alhamdulillah saya paksakan dulu, bukan Polri TV namanya. Ya, saya tidak perlu menyebutkan ya. Akhirnya metamorfosa Polri TV dan hari ini sangat luar biasa. Kepada para PJU dan personel di Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal memberikan semangat dan motivasinya, serta mendoakan semoga Divisi Humas Polri makin maju berkembang lebih baik lagi di tengah era komunikasi digital yang semakin pesat. Dari Jakarta, Abo Wibowo, Christian Hendra, dan Willy Amanda, Polri TV. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama dengan Ibda Ines tentunya dalam podcast Polri Presisi. Dan seperti biasa kalau Ines sudah hadir berarti Ines sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Dan di episode kali ini tentunya sudah ada narasumber luar biasa, bisa dikatakan sebagai orang yang menginspirasi Ines juga, salah satunya untuk jadi anggota Polri. Beliau ini adalah seorang Kapolda, adalah Kapolda Riau dan sekaligus juga ketua alumni Akpol 1991 yang tentunya memiliki sederet pengalaman. Dan langsung saja kita sapa beliau. Ada Inspektur Jenderal Polisi M. Iqbal, Kapolda Riau. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kuliahnya. Nomor sepatunya berapa? Aduh, boleh ya Jenderal? Bercanda Jenderal. Baik, seperti yang tadi Ines sampaikan, Jenderal ini kan memang pengalamannya luar biasa sekali. Perjalanannya Ines ikuti juga. Terima kasih Jenderal untuk menginspirasi Ines dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi masyarakat di luar sana. Izin Jenderal, boleh saya bertanya ya Jenderal ya? Suatu kehormatan untuk saya. Baik Jenderal, mungkin boleh diceritakan awal mula Jenderal bisa pada akhirnya menjadi anggota kepolisian. Apakah memang dulunya cita-cita atau memang orang tua seperti apa atau dan lain sebagainya? Silakan. Alhamdulillah orang tua saya memang mendorong saya masuk menjadi abdi negara. Kebetulan orang tua saya dulu tentara. Oleh karena itu, pada era saya kan saya kelahiran tahun 70. Pada waktu tahun 1988, saya tamat sekolah menengah atas, SLTA. Saya mencoba mendaftar Akabri pada kala itu. Alhamdulillah, saya lulus sampai Magelang. Kala itu kita tidak seperti sekarang langsung memilih, diadakan psikotes. Ya, singkat cerita, saya tidak bisa masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat waktu itu.
terus angkatan udara juga tidak, angkatan laut tidak. Alhamdulillah psikotes saya cocok menjadi polisi. Jadi saya masuklah polisi. Tapi memang awalnya pengennya TNI ya? Memang waktu era waktu saya dulu, seluruh film-film itu film perang semua. Oke. Ya, seluruh tokoh-tokoh Republik ini mantan tentara semua. Jadi mindset kita akan mengabdi kepada negara dan bangsa ini TNI. Tapi mungkin jalan Tuhan saya menjadi seorang bayangkara. Ya, dorong orang tua itu adalah doa dan alhamdulillah semoga ini adalah takdir yang berkah bagi saya untuk menjadi anak yang soleh, mendoakan almarhum ayah saya sehingga beliau nanti bisa husnul khotimah. Amin. Kalau boleh diceritakan Jenderal perjalanannya, kalau untuk situasi pada saat mungkin pendidikan seperti apa sih Jenderal? Apakah ada kesulitan ketika pada akhirnya cita-cita awal mungkin TNI kemudian berubah jadi Polri gitu? Pada waktu itu belum ada pikiran begitu. Saya masuk polisi bangga sekali, masuk Akabri bangga sekali. Ya, saya sosok yang tidak terlalu berotot waktu itu. Oleh karena itu, ketika menjalani latihan, saya memanfaatkan momentum Chandra di Muka untuk mengasah kemampuan, terus menambah tenaga, terus membangun badan dan lain sebagainya. Enjoy. Dan itu pun karena membanggakan kedua orang tua. Sangat bangga beliau berdua dan seluruh keluarga besar, sehingga itu menjadi energi dan vitamin yang sangat luar biasa. Singkat cerita, kawah Chandra di Muka bisa saya lalui. Ya, walaupun ada dinamika, kita jatuh, terus terguling-guling dan lain-lain, tapi itu cerita yang sangat luar biasa. Singkat cerita, setelah itu saya menuju Semarang, Candi Baru, terus juga menjadi taruna selama 3 tahun, 1 tahun program siswa. Alhamdulillah perjalanan sudah hampir 33 tahun sampai hari ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa menjadi bayangkara. Masya Allah, dan pada akhirnya menjadi Kapolda Riau. Wow, luar biasa sekali. Nah Bapak izin, sebelum tentunya perjalanan Bapak ini kan panjang sekali sebelum pada akhirnya menjadi Kapolda Riau. Dimulai mungkin kalau misalnya yang saya sempat ikuti dan saya saat itu, wah ini luar biasa sekali public speakingnya. Beliau ini pernah menjadi Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan juga Karopenmas Divisi Humas Polri, dan kemudian Kadif Humas Polri. Tentunya jabatan yang berhubungan dengan banyak rekan-rekan media di luar sana. Dan Bapak bahkan dikenal sebagai Kadif Humas yang dekat sekali dengan media saat itu. Mungkin boleh diceritakan ada kisah mungkin bersama dengan rekan-rekan media seperti apa? Ines, boleh saya cerita agak panjang? Boleh. Ketika Iqbal muda, tahun 1992, saya ditempatkan di Polda Kalimantan Selatan dan Tengah kala itu, belum pisah. Saya sejak muda sudah akrab dengan media. Saya tidak tahu, saya senang bergaul dengan teman-teman media. Saya baru lulus Akpol, setiap hari saya bergaul bagaikan teman, ngopi bareng, makan bareng, sampai malam dan pagi. Tidak heran kalau pada waktu itu Letdapol Iqbal, dulu masih Letnan, sebutannya Letdapol Muhammad Iqbal di Banjarmasin ngetop. Saya agak sedikit ngetop dulu. Sedikit ngetop. Dan kalau misalnya datang ke tempat kejadian perkara pun, penemuan mayat, kebakaran, pasti masuk media. Waktu itu belum ada media online, koran, gitu ya. Dan headline terus, ya, sehingga ini mungkin ini menjadi embrio bahwa saya dipilih menjadi orang humas. Mungkin, padahal saya tidak ada basic humas. Berjalan waktu, seiring sejalan, katakanlah sampai saya Kapolres. Alhamdulillah saya dianugerahi 4 kali Kapolres. Kapolres di Gresik, Kapolres Sidoarjo, Jawa Timur, Kapolres Jakarta Utara, Kapolres Tabes Surabaya. Dan saya selalu mengekspos keberhasilan dan termasuk pamen yang dianggap cekatan mengelola media kala itu. Dan waktu Kapolres Jakarta Utara, saya dipanggil. Waktu itu langsung Pak Kapolri yang manggil, Pak Jenderal Polisi Badrudin Haiti.
sampaikan, Bal, kamu jadi Kabid Humas Polda Metro. Saya agak sedikit siap, Bapak, sudah kamu tidak perlu sekolah dulu. Waktu itu saya kan kepengen sekolah, tidak perlu sekolah dulu. Kamu jadi Kabid Humas Polda Metro. Saya sudah diskusi dengan beberapa pejabat utama Mabes yang cocok menjadi Kabid Humas Polda Metro kamu. Saya merenung, oh ini mungkin karena bagaimana saya mengelola media, bagaimana saya melakukan public speaking dan sebagainya. Alhamdulillah, singkat cerita saya jadi Kabid Humas Polda Metro. Ines tahu bahwa magnitude isu di Republik ini itu paling besar di Polda Metro Jaya, karena aspek ideologi, politik, sosial budaya, keamanan itu luar biasa dahsyat. Dihantam kiri kanan dan lain-lain. Tetapi alhamdulillah saya di bawah bimbingan para pimpinan, para senior, Kapolda kala itu saya mampu melewati jabatan tersebut. Ines tahu waktu saya menjadi Kabid Humas Polda Metro isunya luar biasa. Yang pertama bom Tamrin, saya Kabid Humas dan saya ada mendekat dengan Pak Tito Karnavian waktu itu yang viral fotonya. Terus juga ada kasus Jessica, Kalijodo dan lain-lain. Alhamdulillah Allah memberikan waktu saya humas, memberikan isu-isu yang sangat luar biasa. Terus saya melewati itu, terus sekolah jadi Kapolrestabes Surabaya. Alhamdulillah setelah itu saya diminta juga menjadi Kepala Biro Penmas setelah Kompos, dan saya bangga sekali karena saya sekaligus mendapat pangkat baru perwira tinggi di gedung ini. Dan kala itu ada isu juga, isu yang sangat luar biasa. Teroris tahanan menyandera beberapa anggota di Kelapa II. Kala itu juga saya menjadi juru bicara, ditunjuk oleh Kepala Divisi Humas. Kebetulan Kepala Divisi Humas Pak Komjen Pol Purnawirawan Setio itu masih di luar Jakarta, sehingga saya lah yang melakukan penyampaian pesan, informasi dan lain-lain. Alhamdulillah saya mampu mengelola tersebut, terus sampailah rezeki saya menjadi Kepala Divisi Humas tahun 2018. Kepala Divisi Humas Polri luar biasa juga. Tahu sendiri 2019 tahun politik. Tahun politik waktu itu waduh luar biasa. Wah, itu yang namanya di media. Waduh, dinamikanya kencang sekali. Masih ingat insiden di Bawaslu. Saya sampai dipesan oleh Bapak Presiden waktu itu Pak Jokowi, tidak ada yang menyampaikan pesan tentang kejadian di Bawaslu kecuali Pak Kadif Humas, agar public speaker, juru bicara jadi satu. Alhamdulillah saya mampu mengelola di Kementerian waktu itu Menko Polhukam. Kemenko Polhukam saya ditunjuk dan didampingi oleh Kapuspen TNI. Beberapa kali saya menyampaikan di awal media itu ratusan media dalam dan luar negeri. Yang ingin saya katakan bahwa Iqbal muda sampai Iqbal tua hari ini, ternyata saya memang punya taste, punya DNA untuk menggemari tugas-tugas kehumasan. Karena orang-orang humas ini harus punya seperti hobi. Kalau tidak suka beda gitu. Sekedar menguburkan kewajiban itu beda. Jadi harus diresapi, disenangi, jadi hobi. Terima kasih Jenderal, mohon izin boleh diminum kopinya? Wah, kopinya sampai dingin gara-gara Ines luar biasa ngobrolnya. Mohon izin Jenderal, kita break sejenak dulu. Kita akan lanjutkan kembali nanti di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di podcast Polri Presisi.